Selamat datang dan selamat beribadah. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube channel HKBP Jalan Lurah Cimahi. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita mulai ibadah kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan ayat 2. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar.
Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus,
supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1 dan firman Tuhan untuk minggu ini tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita membacanya secara responsoria. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu,
Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Kami akan membacakan beberapa poin warta gereja kita
Pada hari ini Minggu tanggal 10 April 2022, nama minggu kita Palmarum dengan topik Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Warta yang pertama, Koinonia, Sermon Perhalado 2.1. Sermon Perhalado tetap berjalan pada hari Selasa 12 April 2022 masuk pukul 17 WIB. Poin 3, Marturia 3.2. Persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 10 April 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan yaitu untuk bulan April 2022. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Diakonia 5, pemberitahuan 5.1. Berita duka. Pada hari Senin 4 April 2022 yang lalu telah meninggal dunia yaitu Ibu Dostria Boru Silitonga, yaitu Opo Arlinson Boru, yang lahir 24 April 1935, tutup usia dalam 87 tahun, yang beralamat di Jalan Lurah nomor 245 Cimahi, masuk WIB 2. Dan pada hari Selasa 5 April 2022 telah dimakamkan di TPU Kerkep Lohi Gajah Cimahi, dan gereja kita telah memberikan uang duka atau diakoni sosial huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2. Pelantikan pengurus seksi. Pada hari ini Minggu 10 April 2022 di dalam ibadah siang akan dilaksanakan pelantikan pengurus seksi multimedia, pendamping remaja, dan pengurus kebaktian sore yang terpilih untuk tahun 2022 sampai masa kerja 2024. 5.3. Ibadah Pasion, Jumat Agung, dan kebaktian Paskah pertama dan kedua. Poin A, Ibadah Pasion. Pada hari Senin sampai hari Rabu, yaitu tanggal 11 sampai dengan 13 April 2022, gereja kita akan melaksanakan ibadah Pasion masuk pukul 19 WIB, dan bersamaan dengan itu juga sebagai pembukaan seremoni dan kategorial. Poin B, kebaktian Jumat Agung A. Pada hari Jumat 15 April 2022, gereja kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung dengan 2 kali ibadah, yaitu pagi masuk pukul 7.30 WIB, siang masuk pukul 10.30 WIB, dan akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus dalam setiap kebaktian. Poin B, pada pukul 14 WIB mengadakan ulau Nahom atau memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus. Dan sebelum ulau Nahom, remaja gereja kita HKBP akan mempersembahkan drama singkat, yaitu tentang penyaliban Tuhan Yesus. C, kebaktian Paskah A. Poin A, buha-buha hijau atau subuh. Pada hari Minggu 17 April 2022, gereja kita akan mengadakan ibadah buha-buha hijau masuk pukul 5 WIB. Seksi perempuan menyediakan snack. B, Paskah pertama. Pada hari Minggu 17 April 2022 adalah Paskah pertama. Gereja kita akan melaksanakan ibadah dengan 3 kali kebaktian, yaitu pagi pukul 7.30 WIB, dan siang pukul 10.30 WIB, dan sore 16.30 WIB. C, Paskah kedua. Pada hari Senin 18 April 2022 kita akan melaksanakan ibadah Paskah kedua masuk pukul 19 WIB. Semua kegiatan ibadah di atas dilaksanakan secara tatap muka dengan hadir di gereja, dan akan juga disiarkan melalui live streaming YouTube channel dan Facebook, kecuali ibadah buah-buah hijau dan Paskah kedua.
5.4 donor darah. Pada hari ini Minggu 10 April 2022, mulai pukul 8 WIB sampai dengan 12 WIB, gereja kita kembali melaksanakan donor darah. Kegiatan seksi kesehatan bekerjasama dengan UTD Rumah Sakit Cibabat bertempat di gedung sekolah minggu. Setetes darahmu bisa menyelamatkan orang lain. 5.5 Baptisan Kudus Manak Padidion Nabadia. Pada hari Minggu 17 April 2022, gereja kita akan memberikan pelayanan Baptisan Kudus Manak Padidion Nabadia dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Bagi orang tua yang anaknya akan mengikuti baptisan kudus, agar mendaftarkan ke kantor gereja atau ke Sintua WIB-nya masing-masing dengan membawa fotokopi akte kelahiran. Pastoral hari Sabtu tanggal 16 April 2022 dimulai pukul 10 WIB. 5.6 Pembangunan sarana pendukung gereja GPP Jalan Lurah. Pelaksanaan rapat pembicaraan pembangunan sudah berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan antara lain. Pertama, pelaksanaan pembangunan adalah melalui swah kelola. Yang kedua, gereja dan panitia pembangunan menghimbau kepada jemaat supaya mencicil atau melunasi janji iman, lelang pesta pembangunan, lelang peletakan batu alas untuk mendukung pembangunan tersebut. Yang C, rumah pendeta resort, kantor, rumah pendeta fungsional, ruang kesehatan, teras kantin akan dibongkar. Untuk itu, apabila ada jemaat yang membutuhkan material bekas bangunan, supaya mengajukan permohonan kepada panitia pembangunan paling lambat tanggal 6 April 2022. Jadwal ibadah minggu untuk tanggal 17 April 2022 yang mengikuti ibadah pukul 7.30 WIB yaitu 4, 6, 9. Yang mengikuti ibadah pukul 10.30 WIB yaitu WIB 1, 7, dan 8. Yang mengikuti ibadah pukul 16.30 WIB adalah WIB 2, 3, dan 5. Demikian warta gereja kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 dimulai dari ayat 1 sambil kita memberikan persembahan yang pertama. Hati
Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semuanya. Oras. Begitu juga dengan jemaat yang mengikuti ibadah live streaming, saya mengucapkan shalom bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu, karena baru kali ini saya menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah, tidak ada salahnya kalau saya memperkenalkan diri dulu kepada Bapak dan Ibu. Saya Todo Sirait, istri Boru Sitorus, dan anak kami satu orang putri, namanya Esther Gracia Elizabeth Boru Sirait. Tempat pelayanan kami yang dulu, setelah kami dari HKBP Petukangan, kami studi dan kami melayani lagi di kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, dan kami mendapatkan SK mutasi ke HKBP Cimahi Jalan Lurah. Songoni mencelo partina data teh, nanti kita bisa lagi nongki-nongki atau cerita-cerita di luar ya. Itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak dan Ibu, marilah kita buka Alkitab kita pada firman Tuhan hari ini di Minggu Palmarum ini. Tertulis di dalam Mazmur 118 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Saya akan baca firman Tuhan kepada Bapak dan Ibu demikian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Kita semua ayat 29 membaca. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika kita tadi membaca Matius 21 ayat 1 sampai dengan 9. Dan juga Mazmur 118 ayat 19 sampai dengan 29 ini. Saya teringat dengan kunjungan Bapak Presiden Jokowi di bulan-bulan yang lampau itu. Kalau saya tidak salah bulan 2, antara bulan 2 dengan bulan 3 itu ya. Dia datang ke Porsea. Dia datang dari Jakarta ke Porsea. Saya hanya melihat di dalam TV saja, tidak lebih dari situ.
ketika dia sampai ke Porsea, saya melihat begitu antusiasnya masyarakat Porsea yang ada di Kabupaten Toba pada saat itu menyambut Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan juga menteri-menteri yang lainnya. Saya terkesima. Begitu antusiasnya masyarakat pada saat itu. Kebetulan memang pada saat itu hari Rabu dan memang di Porsea itu adalah Onatobis. Gak tahu lagi lah anak-anak remaja ini atau Naposo ini apa itu Onatobis ya. Kalau di Porsea itu sekali seminggunya onan atau pasar atau kalau di Medan disebut pajak. Maka orang berduyun-duyun datang. Dan masih tobisan lah katanya di situ. Saya terkesima pada saat itu bahwa begitu luar biasanya masyarakat Kabupaten Toba dan Porsea menyambut Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Memang pada waktu itu orang bersuka cita, orang bersorak-sorak. Jokowi, Jokowi. Hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi. Demikianlah masyarakat Toba atau masyarakat Porsea sangat antusias pada saat itu menyaksikan kedatangan Bapak Presiden itu. Dan pada saat itu memang Bapak Jokowi pergi membeli entah buah, entah apa waktu itu, alat-alat apa waktu itu ya, makanan-makanan. Begitu antusiasnya masyarakat pada saat itu. Dan dilanjutkanlah kunjungan Presiden ke Parapat dan selanjutnya ke Samosir. Apa yang mau kita tarik di situ, di dalam kejadian yang ada di Porsea Kabupaten Toba pada saat itu. Ada kata kunci di situ. Yaitu bagaimana orang Batak bersorak-sorak menyambut kedatangan daripada pemimpinnya. Bagaimana mereka bersuka cita menyambut pemimpin yang sangat diagungkan, pemimpin yang sangat dihormati. Demikianlah antusiasme orang Batak menyambut pemimpinnya. Mereka sangat menghargainya. Mereka sangat menghormatinya. Bahkan anak-anak pun melambaikan bendera merah putih. Anak-anak SD pada saat itu melambaikan bendera merah putih. Pertanda bahwa ada kunjungan daripada Bapak Presiden ke Porsea pada saat itu, menandakan mereka sangat menghormatinya dan mereka bersorak-sorak. Sedemikianlah Bapak dan Ibu yang kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini. Ketika kita tadi konektikan Matius 21 ayat 1 sampai dengan 9 ini dengan Mazmur 118 ayat 19 sampai dengan 29 ini. Bagaimana penduduk Yerusalem pada saat itu menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke kota Yerusalem. Mereka bersorak-sorak, mereka bersuka cita, mereka bahkan membuat apa yang disebut dengan daun-daunnya atau daun palem pada saat itu. Bahkan mereka membuat ranting-ranting bahkan pakaian. Bahkan pada saat itu Tuhan Yesus menaiki keledai yang menandakan lambang kerendahan hati. Demikianlah penduduk Yerusalem pada saat itu bersorak-sorak, bersuka cita menyambut Tuhan Yesus sebagai Sang Guru yang sangat agung. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku
yang terkasih, saat Yesus memasuki kota Yerusalem, disitulah ada seruan dengan perkataan, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Yesus adalah Mesias yang dinantikan, yang kedatangannya membebaskan dan memberikan pertolongan kepada umat yang lemah. Sehingga Minggu Palem atau Minggu Palmarum pada saat ini mengajak saya, mengajak Parhalado, mengajak saudara-saudara untuk merenungkan dan mengerahkan kehidupan kita terhadap sebuah karya keselamatan. Sang Mesias datang, dan pada saat itu dia memberikan sebuah keselamatan dalam kehidupan kita. Memang pada saat itu orang pada teriak-teriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka berteriak-teriak dengan perkataan itu. Satu lagi setelah mau menjelang kematian daripada Yesus Kristus, orang pada teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi mengapa Tuhan Yesus dapat menerima itu dengan damai? Karena Yesus adalah hamba Tuhan yang sejati, yang rela mengosongkan dirinya, yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan dia adalah hamba yang menderita. Namun ini semua mendatangkan berkat, sebab jalan salib harus ditempuh menjadi jalan keselamatan serta pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah Bapa yang sangat kudus. Hanya dengan salib Yesuslah kebinasaan manusia itu beroleh keselamatan. Maka pantaslah kita pada saat ini menghaturkan pujian kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, itulah makna Minggu Palmarum atau Minggu Palem yang sesungguhnya. Minggu Palmarum atau yang disebut dengan Minggu Sukacita ini sesungguhnya mengerahkan kita pada saat itu untuk merenungkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus menghadapi penderitaan, bagaimana Tuhan Yesus Kristus menghadapi kematian yang akan kita peringati pada Jumat Agung yang akan datang. Yang sebelum-sebelumnya kita mengadakan acara Minggu Pasion mulai dari Senin, Selasa, Rabu. Jadi Roma hamunate ya manginang molorohita berarti tapeo majamita di bagasan tikyon, bahwa kita mengenang penderitaan daripada Tuhan Yesus Kristus sebelum dia dinaikkan ke kayu salib. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena demikian mulianya penderitaan Tuhan Yesus Kristus tersebut, dia tidak memandang bahwa itu adalah noda. Yesus tidak pernah memandang kalau penderitaannya itu adalah noda. Melainkan ketika Yesus dielu-elukan, Hosana, 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 diberkatilah
Dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu menandakan bahwa di balik daripada penderitaan Tuhan Yesus Kristus tersebut ada sukacita yang akan dia tempuh melalui kematian dan melalui kebangkitannya dari salib tersebut. Itulah yang disebut dengan kemenangan, itulah yang disebut dengan kemuliaan, itulah yang disebut dengan sukacita. Jadi begitulah orang Kristen pada saat ini. Kalau kita menghadapi penderitaan, jangan terus merajuk kita. Kalau kita menghadapi pergumulan, jangan terus kita menjauh dari gereja. Kalau kita menghadapi beban, kalau anak-anak kita tidak mau mendapatkan atau mendengarkan ajaran kita, jangan terus kita menjauh dari firman Tuhan atau kita malah malas berdoa. Tapi lihatlah keberadaan Yesus ini, bahwa di balik daripada penderitaannya itu ada kemuliaan yang akan dia raih. Di balik penderitaanmu itu, di balik bebanmu itu, di balik pergumulanmu pada saat ini, ada yang akan kau tempuh pada hari-hari yang akan datang. Bahwa hari ini akan kita hadapi dengan satu pintu, yaitu pintu di hari besok yang menuju kepada sebuah kemenangan, yang menuju kepada sebuah kepastian. Amin. Kosongonido hala Kristen. Ya. Sedemikian juga lah Bapak dan Ibu, kalau kita lihat Mazmur 118 ini. Mazmur 18 ini melukiskan dan merangkaikan bagaimana seorang raja yang bernama Daud pada saat itu dia harus menghadapi situasi yang sangat mencekam. Ya, dia harus menghadapi pergumulan yang sangat berat. Bahkan dia harus menghadapi seorang raja yang bernama Saul yang akan membunuh dia. Tetapi di dalam kenyataannya ketika dia berdoa kepada Tuhan, ketika dia menjerit kepada Tuhan, Tuhan bebaskan aku, Tuhan tolong aku. Tuhan memang menolongnya. Tuhan memang memampukan dia. Dan ketika Tuhan menolongnya, itulah makanya Mazmur 118 ini melukiskan ekspresi sukacita dan ungkapan syukur atas kemenangan dari musuh dan kelepasan yang Allah berikan kepada Daud pada saat itu. Dan ternyata pemazmur melihat bagaimana Allah itu bertindak bila ada musuh yang dihadapi. Dan bagaimana ia mengasihi bila umatnya itu membutuhkan pertolongan. Dan bagaimana ia menyelesaikan masalah jika umatnya itu menghadapi jalan yang sangat buntu. Maka dari itu umat Tuhan harus selalu percaya. Harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti memenangkan kita dari setiap perkara yang kita hadapi pada saat ini. Asal kita percaya, asal kita mengimani Tuhan di atas segala-galanya. Itulah makna Minggu Palem ini, Minggu Palmarum ini. Itulah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada sebuah kemenangan yang dia raih. Dan itulah sorak-sorak daripada umat yang percaya kepada Tuhan.
Demikian juga Daud pada saat ini ketika dia harus menghadapi Raja Saul yang sangat ganas. Ketika dia harus menghadapi cobaan yang sangat ganas. Ketika dia menghadapi musuh-musuh yang sudah mengelilingi dia. Ketika dia berlindung pada Tuhan. Ada sebuah kemenangan yang dia raih. Dia mampu memenangkan segala perkaranya. Dan itulah sorak-sorak daripada pemazmur pada saat ini. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, melalui bagian firman Tuhan ini, kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, kita belajar untuk selalu datang kepada Tuhan dengan doa dan jujur dan terbuka kepada Tuhan. Pada saat kita berada di dalam titik-titik terendah dalam hidup kita, kita dapat datang dengan jujur ke hadapannya dan mengakui segala pikiran dan perasaan kita yang paling buruk sekalipun. Ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, Ia memberi kita kelegaan dan sukacita. Dan yang kedua, kita belajar dari pemazmur ini untuk menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Setiap hari Tuhan izinkan kita anugerahnya. Terlepas dari apa yang menjadi pergumulan dan tantangan yang kita hadapi pada saat ini, Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu memberkati kita. Itulah sorak-sorak kita pada saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita menyadari bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, maka kita diajak untuk memasuki pintu gerbang kebenaran. Memohon kepada Allah agar Allah membukakan pintu gerbang kebenaran itu. Semua orang percaya yang telah dipilih oleh Tuhan yang sudah dibebaskan dan bersorak-sorak harus bersyukur. Dan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan harus tetap mensyukuri keajaiban dan perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun kita bagaikan batu yang dibuang, seperti Daud bagaikan batu yang dibuang, ya, batu yang dibuang tukang bangunan. Ternyata di dalam firman Tuhan ini bahwa batu yang dibuang tukang bangunan tersebut telah menjadi batu penjuru, ya, batu penjuru. Kita tahu bahwa salah satu bagian penting dari suatu bangunan adalah batu penjuru yang menunjuk ke masa depan bangunan tersebut, dan batu penjuru tersebut akan mengikat dan menyatukan dua ruas batu yang berbeda menjadi suatu bangunan, dan juga menunjukkan gambaran satu bangunan yang sempurna. Jika kita hendak mendirikan suatu bangunan, tentu kita tidak asal membangunnya. Perlu ada perencanaan. Songon naneng nata bangun di bagasan tikyon. Perlu ada perencanaan. Bagaimana bangunan itu bisa berdiri dengan kokoh. Bagaimana sebuah bangunan itu bisa indah. Dan setiap orang yang ada di dalam kehidupan, yang ada melihat bangunan itu akan merasa aman dan nyaman. Bahkan sebuah bangunan yang dapat kokoh berdiri tentu memiliki penopang yang kuat, yaitu pondasi dan tiang. Demikianlah di dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus adalah batu penjuru kita. Hidup ini tidak sempurna tanpa Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan dirinya, "Akulah gembala, akulah pokok anggur yang benar, dan akulah roti kehidupan itu." Saudaraku, jika saudara merasa seperti
batu yang dibuang oleh tukang bangunan tersebut. Jika saudara merasa bahwa saya seperti batu bangunan yang telah dibuang, maka ingatlah, Tuhan akan menopangmu, Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan menatangmu, dan Tuhan akan membangkitkan engkau. Ketika kau merasa bahwa hidup saya ini jatuh ke dalam lubang, ketika saudara merasa bahwa hidup saya ini tidak berdaya, ketika saudara merasa bahwa saudara disingkirkan, ketika saudara merasa bahwa saudara tidak diperhitungkan di kantor atau di kampus atau dimanapun kita berada, ketika saudara merasa bahwa hidup ini tidak ada lagi artinya, kamu diperhitungkan oleh Tuhan. Kamu adalah batu penjuru. Kamu adalah anak-anak Tuhan. Inilah yang menjadi pujian dan ungkapan syukur kita, sebagaimana yang diungkapkan oleh umat Israel dalam ibadah syukurnya kepada Tuhan. Umat yang menghadapi tekanan masalah yang berat bagaikan batu yang dibuang tukang bangunan, dibuat Tuhan menjadi batu yang paling penting dan kuat, sehingga umat Tuhan tidak memiliki alasan untuk berputus asa dalam pergumulannya ini. Di Minggu Palmarum ini, mari kita semua orang yang telah mendapat pengampunan dosa, untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini. Jangan hanya kita mengandalkan teknologi era digitalisasi pada saat ini. Jangan hanya kita mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini, karena kekuatan-kekuatan dunia ini hanyalah bersifat sementara. Tapi andalkanlah kemenangan Tuhan. Andalkanlah Tuhan di atas segala-galanya. Pujilah Tuhan. Sebagaimana diungkapkan oleh pemazmur pada saat ini. Ketika kamu memuji nama Tuhan, bersorak-soraklah, mauliate ma'ale Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membebaskan saya dari jerat-jerat pergumulan yang saya hadapi pada saat ini. Kamu harus mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah dimenangkan dari setiap perkara, dari salib tersebut. Engkau sudah dimenangkan menuju titik puncak kemuliaan. Demikianlah kita ketika kita menghadapi cobaan yang sangat berat. Hadapi saja, bersyukur saja. Sebab Paulus juga mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 4, kita sama-sama dulu mengucapkan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah, tiga-tiga ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam nama Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Itulah ungkapan syukur kita. Jangan kamu ragu-ragu dalam menghadapi cobaan-cobaan atau kamu menghadapi permasalahan yang sedang silih berganti pada saat ini. Tetapi syukurilah semuanya yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Pasti kamu akan dimenangkan dari setiap perkara. Dan kemenangan itu kita raih untuk menuju pintu kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Kau hidupkan
di minggu Palmarum ini, di minggu sukacita kami pada saat ini, di mana seperti pengalaman daripada Yesus, bahkan pengalaman pemazmur pada saat ini, bahwa di balik daripada penderitaan yang mereka hadapi, ada kemenangan, ada sukacita yang mereka raih, ada sukacita yang luar biasa. Walaupun mereka sebagaikan batu yang dibuang, tetapi batu yang dibuang itu menjadi batu penjuru. Itulah Tuhan Yesus Kristus, itulah kehidupan kami pada saat ini. Bahwa di balik daripada setiap perkara kami, ada sorak-sorak, ada pujian yang akan kami raih pada hari-hari yang akan datang. Bapa kami yang di surga, berkati pelayanan daripada HKBP Cimahi Jalan Lurah ini Tuhan. Berkati majelis perhaladu Tuhan. Berkati kami para pendeta yang melayani di tempat ini. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dalam situasi dan kondisi yang mereka hadapi pada saat ini. Biarlah mereka tetap bersyukur, biarlah kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena kami akan meraih satu pintu dalam kehidupan kami, yaitu pintu kemenangan, pintu kemuliaan seperti yang diungkapkan oleh pemazmur kepada kami pada saat ini. Begitu juga dengan agenda kegiatan kami di gereja itu, di gereja ini. Apakah minggu-minggu Pasion, apakah Tuhan Jumat Agung, atau buah-buah ijuk pasca Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap pelayan yang terlibat di dalam melayaninya. Biarlah kami melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan, karena kami adalah Tuhan, karena kami adalah yang Tuhan pilih untuk melayani di gereja ini. Jangan kami sia-siakan pelayanan tersebut, tetapi kami akan melayani-Mu dengan sukacita, dengan damai sejahtera kami, karena Tuhan sudah memakai kami di tempat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada jemaat kami yang sudah Tuhan panggil. Ibu Dostria Boru Silitonga, Oppo Arlinson Boru Tuhan. Tentu sebagai manusia kami sangat sedih karena kami harus berpisah dengan orang yang kami kasihi. Hiburkanlah Tuhan keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Dostria Boru Silitonga. Kami percaya Engkau akan menguatkan keluarga yang ditinggal. Kami percaya bahwa Tuhan akan menghibur mereka. Kami juga tidak lupa berdoa kepada pelantikan pengurus seksi pada saat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah Engkau pakai, Engkau sudah panggil untuk melayani di gereja ini. Pengurus-pengurus seksi periode 2022 sampai 2024. Kiranya Engkau memakai mereka dengan luar biasa ke depannya. Dan gereja HKBP Cimahi ini terberkati dengan pelayanan pengurus seksi-seksi tersebut. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga tidak lupa mendoakan agenda pembangunan sarana pendukung di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Berkati panitia Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah kami yang tinggal di gereja ini Tuhan, supaya kami sehati sepikir untuk membangun sarana pendukung di gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah ini Bapa. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang akan mendukung baik dari materi bahkan dengan doa-doa mereka Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam tahun kesehatian HKBP saat ini kami sehati di dalam pembangunan sarana pendukung di gereja ini. Mampukan kami Bapa menjadi pendengar-pendengar firman-Mu. Tetapi tidak hanya pendengar-pendengar firman Bapa,
tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 19 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya.